Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan terhadap manusia dan jin untuk beribadah? Kenapa malaikat enggak? Nah, benar. Gitu kan? Iya, benar. Nah, sifat manusiawi orang akan selalu tinggi loh tuh. Orang ingin jadi yang paling kuat, gitu kan? Itu sifat manusiawi loh tuh. Orang ingin dirinya menjadi yang paling kaya, contohnya berkuasa, iya, dan lainnya mungkin ya. Tapi di dalam sholat kan kita disyariatkan merunduk melihat ke tempat sujud. Allah itu tidak memberikan masalah. Allah tidak menurunkan masalah. Justru Allah memberikan kenikmatan, memfasilitasi kenikmatan kepada manusia untuk bersenang-senang. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama saya Iedati di acara Ngobrol Santai. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman yang suka dengan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Alhamdulillah, sekarang saya kedatangan bintang tamu yang spesial lagi. Masih di episode yang sebelumnya ada beliau dan saya undang lagi ke sini karena obrolan-obrolan dengan beliau ini membuat saya sangat termotivasi. Nah, buat teman-teman semuanya, beliau ini seorang mubalik ya, orang yang mubalik. Assalamualaikum, Kang Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Kang ya. Kang, di video sebelumnya lumayan tuh banyak teman-teman saya yang termotivasi. Alhamdulillah. Dan saya menarik mengundang Akang lagi ke sini. Tema kali ini masih berhubungan dengan makna kehidupan yang di video sebelumnya. Nah, jadi gini Kang, kita itu kan sebagai manusia pasti kan banyak cobaannya gitu ya. Cobaan entah itu berupa ekonomi, entah itu berupa masalah pribadi, rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, menyikapi masalah-masalah tersebut, gimana menurut Akang? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang namanya permasalahan ya, khususnya di zaman sekarang itu ya, kompleks ya tuh ya. Menyikapi pertanyaan tadi ya, bagaimana solusi mungkin ya, solusinya ketika kita menghadapi masalah. Simple sih tuh. Gimana tuh? Kita buat analogi ya. Ya. Kita buat analogi. Contohnya antum punya utang, ya. Cara menyelesaikan masalahnya gimana? Dengan bayar utang. Nah, udah, simple kan gitu kan? Simple ya? Simple kan. Cuman yang jadi titik permasalahannya sebetulnya di sini, terkadang kita mengalami masalah, tapi kita di dalam penyelesaiannya itu yang bermasalah itu. Gitu tuh. Gini lagi contohnya ya. Kita buat analogi lagi. Misalkan di rumah antum tuh ada pipa bocor. Nah, untuk menangani kebocoran tersebut apa yang lebih dulu antum lakukan? Yang pertama mungkin saya beli lem buat nambal kebocoran. Nah, tapi kan sebetulnya ada yang harus diketahui yang lebih vital dari itu. Apa tuh? Titik kebocorannya.
Coba kalau titik kebocorannya nggak diketahui, mau apa yang di lab? Oh iya, benar. Nah, itu sebuah analogi yang mana sebetulnya kalau kita berbicara masalah, bagaimana kita menyelesaikan masalah, artinya kita itu harus tahu sumber masalahnya. Harus tahu sumber masalahnya di mana atau apa gitu. Sehingga kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kalau misalkan ini Kang, di masalah tentang kehidupan ini gimana tuh? Oke, kita coba runut ya Tum. Mungkin sekarang saya coba balik tanya ya. Apa tuh? Apakah Allah menciptakan masalah nggak? Atau Allah menurunkan masalah? Atau Allah memberikan masalah? Coba. Kalau menurut saya Allah memberikan masalah, iya sih. Entah mungkin karena kedangkalan ilmu ya. Jujur sih, saya sejauh ini belum menemukan bahwa Allah memberikan masalah atau Allah menciptakan masalah. Nah, di sini makanya kita runut. Kenapa masalah itu ada? Dengan dari mana sumber masalah itu ada? Ya. Kalau kita coba gali ya dari runutan dari awal ya Tum ya. Kita coba buka di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Sebetulnya Allah pertama kali menciptakan manusia itu bukan untuk dipenuhi dengan masalah, enggak. Kalau kita merunut dari awal, Allah menciptakan manusia itu bukan untuk dirundung masalah, tidak. Coba kita gali, kita lihat ya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Itu ketika awal mula Allah menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, artinya langsung ya, biar simpel ya. Hai Adam, masuklah engkau bersama istrimu ke dalam surga, kan gitu kan. Makanlah dan nikmatilah segala sesuatu yang ada di sana. Ya. Jadi sebetulnya dari awal itu Allah menciptakan manusia itu bukan untuk dirundung masalah, tapi untuk bersenang-senang. Allah siapkan fasilitas, segala kenikmatan semuanya Allah sediakan, dan Allah menyuruh kita kepada manusia itu untuk menikmati segala sesuatu fasilitas yang ada gitu tuh. Bukan untuk dirundung masalah. Tapi di sini ada satu syarat. Wala taqrabus syajarah, kata Allah. Tapi janganlah engkau dekati salah satu pohon. Kalau engkau tidak ingin termasuk sebagai orang yang dolim, gitu kan? Kalau kita menyikapi Al-Baqarah ayat 35 tadi, cuma qadarullah, Nabi Adam alaihissalam tergoda oleh rayuan setan, ya kan? Itu kan dalam riwayatnya seperti itu tuh. Sehingga Nabi Adam alaihissalam memakan buah dari pohon yang Allah larang, sehingga pada saat itu rontoklah pakaiannya dan terbukalah seluruh auratnya. Itu masalah bukan Tum? Kalau menurut saya iya sih. Masalah kan ya. Masalah. Sampai Allah memberikan kalimah tobat kepada Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam alaihissalam berdoa dengan tobatnya, Robbana dolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gitu. Ilmu yang kita petik dari ayat tadi ya Tum, Allah itu tidak menciptakan masalah. Allah itu tidak memberikan masalah. Allah tidak menurunkan masalah. Justru Allah
memberikan kenikmatan, memfasilitasi kenikmatan kepada manusia untuk bersenang-senang. Jadi masalah itu oleh kita sendiri gitu ya yang dibuat. Itu dia. Karena kita dolim. Saya pernah bilang kan di video sebelumnya bahwa apa yang kita lakukan itu merupakan resonansi dari apa yang kita kerjakan. Itu konteksnya. Berarti sebenarnya masalah ini tidak ada ya? Iya, bukannya tidak ada. Menyikapi kata masalah ini. Nah, mungkin sebagian orang itu kan, kenapa sih Allah memberikan saya masalah seperti ini gitu? Berarti itu kan tergantung kitanya sendiri ya? Begitu. Oke, kita balik lagi ke analogi yang tadi. Antum punya utang. Ya. Kalau ada yang nagih, masalah nggak? Masalah. Siapa yang bikin utang? Saya. Berarti masalah dibuat oleh siapa? Oleh saya sendiri. Gitu ya. Seperti halnya yang tadi, Allah tidak menciptakan masalah, justru Allah menciptakan fasilitas yang terbaik untuk manusia. Allah menyuruh manusia untuk bersenang-senang. Tapi satu, janganlah engkau dekati pohon. Janganlah engkau dekati sebuah pohon gitu kan. Kalau kau tidak ingin termasuk orang yang dolim. Oke. Kita runut ke riwayat lain ya coba ya. Iya. Kita coba masuk ke riwayat lain tuh. Antum tahu kan Nabi Yunus alaihissalam? Tahu Nabi Yunus alaihissalam. Kisah yang antum tahu dalam kisah Nabi Yunus alaihissalam apa tuh? Nabi Yunus alaihissalam itu masuk ke perut ikan. Iya itu. Itu masalah bukan? Masalah. Oke. Kita runut dari kisah awalnya apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam. Karena beliau menghindar atau pergi dari dakwah. Gitu kan. Akhirnya terjadilah masalah. Apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minad dzalimin. Lagi-lagi terjadinya suatu masalah karena dolim. Gitu tuh. Sebetulnya kalau menyikapi kata masalah ini simpel ya. Kalau apa ya? Kalau tahu titik intinya. Ya, gitu. ini kan yang kita cari kan sumber masalah kan. Iya. Analogi tadi kan. Iya. Sebelum kita menyelesaikan masalah, kita harus tahu dulu bahwa sumber masalahnya itu dari mana. Walaupun sebetulnya ketika kita berbicara Al-Baqarah ayat 35, ya. itu merupakan sebuah miniatur mungkin ya Tum ya. Miniatur yang Allah tunjukkan sebelum manusia diturunkan kelak ke bumi. Jadi itu tuh yang miniatur. Dengan kata lain, apa yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam pada waktu tersebut, seperti di sebelumnya saya katakan, itu bukan mutlak sebuah kesalahan, melainkan ada petunjuk di balik itu. Iya. Yang mana saya maknai kenapa Nabi Adam alaihissalam sampai memakan buah yang Allah larang. Justru itulah makna dari ini a'lamu malata lamun yang kata Allah itu. Justru itu lebih menunjukkan sempurnanya Allah dalam menciptakan manusia. Dengan kata lain, bentuk sempurnanya manusia itu seperti itu loh tuh. Bukan tukang ya, orang yang suka buat kesalahan gitu kan. Orang yang suka berbuat dosa, itu sempurnanya manusia itu seperti itu. Makanya di dalam Quran surat Al-Insan ayat 2, Allah itu berfirman, laqad khalaqnal insana min nutfah amsajin, bahwa Allah menciptakan manusia itu dari air mani yang bercampur. Selanjutnya nabtalihi. Nah, itu tuh. Maka kami akan mengujinya. Maka makna wala taqrabah hadhi sajarah itu lebih menunjukkan ke kata nabtali tadi, bentuk ujian dari Allah itu dengan berupa perintah, larangan dan sebagainya. Makanya kenapa
orang bisa menimbulkan masalah karena lebih banyak orang lebih suka menuruti apa yang Allah larang, atau lebih suka menjauhi apa yang Allah perintahkan itu tuh. Maka di situ terjadinya masalah. Coba antum pikir, dari apa-apa yang Allah larang, contoh dari keharaman aja. Iya. Itu lebih menjurus pada kebaikan atau kejelekan? Pada kemaslahatan atau kemasalahan gitu kan? Coba. Kita misalkan minum minuman keras, mabuk, onar, masalah itu kan. Nabtalihi, maka Allah akan mengujinya dengan berupa perintah atau larangan. Maka di selanjutnya ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faja'alahu, maka aku jadikan untukmu maka aku jadikan untukmu sami'an, melihat, basiron, dan mendengar." Gitu tuh. Supaya apa? Allah dengan kata lain, Allah menyuruh kita untuk senantiasa bertafakur atau tadabur dari petunjuk-petunjuk yang diberikan Allah kepada kita, baik itu yang tersurat ataupun tersirat. Dalam bentuk kitab suci, ayat Al-Quran contohnya, itu yang tersurat, yang tersirat dari ciptaan-ciptaannya, makhluknya. Makanya tidak jarang Allah Subhanahu wa taala memberikan misil di dalam Al-Quran. Justru jangan sampai kita salah memfungsikan apa yang Allah berikan. Kita dikasih penglihatan, melihat apa yang gak jelas gitu kan. Kita dikasih pendengaran cuma buat dengerin semut ngomong gitu kan. Jadi jangan sampai kita salah menempatkan atau memfungsikan apa yang Allah berikan. Sampai-sampai Kak, jujur tuh, saya tuh merasa dibodohi loh. Kenapa tuh? Dari kecil tuhnya yang saya tahu itunya, dari kecil sampai sekarang tuh saya sampai merasa dibodohi. Kenapa? Dari kecil yang saya yakini ya, waktu Melisa nyanyi lagu semut-semut kecil itu ya, akhirnya apa yang semut bilang? Apa? Oe gitu kan. Coba nggak taunya kan sekarang bahasa semut lain, makoli itu kan. Nggak tahu itu apa beda negara. Berarti beda ya di nyanyian sama nggak tahu itu apa sebutnya beda negara atau gimana gitu kan. Itu justru Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan. Sebetulnya itu menggiring kita untuk senantiasa tafakur dan tadabbur dari semua petunjuk yang Allah berikan ke kita. Maka sebetulnya Allah memberikan kita pendengaran, Allah memberikan kita penglihatan, agar kita senantiasa tafakur dan tadabbur akan petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Sebetulnya kalau saya tangkap ya dari obrolan Akang ini sebetulnya simpel ya. Iya. Menyikapi kata masalah ini. Iya. Yang pertama mungkin Allah itu menguji. Iya. Yang pertama itu. Yang kedua kitanya yang tidak care dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Pertama, ketika Allah menguji kepada kita, kita lengah nggak terhadap ujian Allah? Ketika Allah memberikan perintah kepada kita, kita care nggak terhadap perintah Allah? Betul. Ketika Allah memberikan larangan terhadap kita, kita care nggak terhadap larangan Allah? Sehingga ketika kita keluar dari konsep itu, maka masalahnya yang terjadi. Makanya Allah memberikan penglihatan dan pendengaran. Tadi kan kata Allah, faja'alakum sami'an basiron, supaya kita tafakur dan tadabur akan petunjuk yang Allah berikan terhadap kita. Karena sebetulnya kunci dari masalah itu ada di situ tuh. Oh, begitu. Nah, Kang, mungkin itu dari tadi yang disampaikan oleh Kang Aceh ini dari sumber masalah. Dari titik yang pertama itu sumber masalah. Sumber masalah. Iya kan? Nah,
pertanyaan saya kayak gini, Kang. Kalau ada titik sumber masalah, mungkin next selanjutnya kan ada solusinya nih. Solusinya iya, apa itu? Bintik-bintik solusi yang Allah berikan kepada kita. Dengan Allah memberikan kita penglihatan, dengan Allah memberikan kita pendengaran, merujuk, kita harus senantiasa tafakur dan tadabbur akan petunjuk yang diberikan Allah kepada kita. Makanya kita coba lihat di dalam Quran surat Al-Baqarah yang ayat 38. Di situ momentum ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihissalam keluar dari surga dan turun ke bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika benar-benar datang petunjukku kepadamu," kata Allah, "barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan merasa ketakutan dan tidak akan merasa bersedih hati." Jadi maknanya Allah itu tidak menciptakan masalah, dan kita yang menciptakan masalah. Tapi karena kerahimannya Allah, Rahman Rahimnya Allah, Allah memberikan solusinya kepada kita, gitu kan. Coba tuh merunut ya. Kisah ini dari awal tadi kan. Iya, benar. Gimana? Bahwa dari awal Allah memfasilitasi kita dengan segala kenikmatan. Iya. Di sana kan tidak ada masalah, semuanya kenikmatan semua. Iya, kenikmatan. Tapi Allah mengujinya dengan memberikan perintah dan larangan kan kepada manusia. Cuman karena sifat dan kaifiat manusia yang memang lebih suka melarang mungkinnya, lebih suka melanggar mungkin gitu kan, lebih suka melanggar gitu karena kan, hawa nafsu mungkin, karena hawa nafsu itu kan tadi kan, sehingga muncullah masalah. Tapi qadarullah, karena Rahman dan Rahimnya Allah, Allah tidak menciptakan masalah, justru kita yang menciptakan masalah, tapi Allah yang memberikan solusinya gitu kan. Kalau kita runut kan, kan seperti tadi kan Nabi Adam alaihissalam memakan pohon yang Allah larang, terjadi masalah, Allah berikan solusinya. Terus Nabi Yunus alaihissalam membuat masalah, Allah berikan solusinya. Nah sekarang kita pun sebetulnya di sini Allah itu tidak memberikan masalah, kita yang menciptakan masalah, tapi Allah memberikan solusinya melalui petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Cuma makanya Allah memberikan kepada kita pendengaran dan penglihatan, supaya apa? Kita care terhadap petunjuk yang Allah berikan. Gitu tuh. Sebetulnya kata masalah ini sebetulnya tidak ada ya. Selama kita kembali ke petunjuk Allah. Jadi mungkin gini Kang, kata masalah itu sebetulnya tidak ada, cuman kita yang membuat. Nah itu, kita yang membuatnya sendiri. Allah tidak menciptakan masalah, sedangkan kita yang membuatnya, tapi Allah memberikan solusinya gitu. Kenapa Allah itu menguji kita? Kalau kita runut lagi ya sebenarnya, kalau dari Al-Quran ya Tum ya, dari yang lebih awal sih sebenarnya itu ya, dari Quran surat Al-Baqarah ayat 30, kan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kan Allah berfirman kepada malaikat bahwa ini jailun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini kan gitu kan. Pada saat itu kan malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan, saling menumpahkan darah gitu kan. Kalau kita menyikapi dari ayat tersebut. Iya, benar. Nah, walaupun sih sebetulnya dari ayat tersebut banyak tafsir ya. Yang mana kata-kata tadi itu lebih menjurus terhadap makhluk sebelumnya yang menempati bumi ya. Lebih terfokusnya mungkin ke bangsa jin. Iya, benar. Karena secara notabennya bangsa jin itu Allah berikan nafsu, tidak diberikan akal gitu kan. Nah, sedangkan manusia sendiri
juga sama memiliki sifat-sifat yang seperti tadi. Karena manusia juga kan diberi nafsu. Tapi manusia itu Allah anugerahkan akal terhadap manusia. Makanya nanti kalau misalkan kita berbicara masalah sifat manusia, ada 3 sifat yang akan tumbuh di setiap diri manusia. Nah, apa itu? Sifat amarah, yang mana sifat amarah tersebut akan menggiring manusia untuk senantiasa saling menumpahkan darah. Terus sifat lawama, sifat diri ingin jadi yang paling kaya, paling banyak harta, yang mana sifat-sifat tersebut lebih condong menggiring orang untuk merusak, membuat kerusakan, benar. Gitu kan? Tapi ada satu sifat lagi yang Allah tanamkan di dalam diri manusia, yaitu sifat mutmainnah, sifat yang senantiasa adem ayem hidup hanya beriman kepada Allah gitu. Karena hidup ini mungkin skenario dari Allah. Iya, itu dia, makanya nabtalihi, Allah akan menguji manusia di balik semua sifat yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia, apakah kita bisa beriman enggak terhadap Allah gitu kan. Makanya manusia itu jadi makhluk yang paling mulia di hadapan Allah. Kenapa? Dengan diberikannya nafsu, tapi manusia itu bisa beriman. Artinya manusia, tingkat keimanan manusia itu lebih dari malaikat loh tuh. Malaikat wajar loh bisa beriman atau hanya senantiasa bertasbih. Malaikat kan tidak punya nafsu. Iya, benar. Sekarang jin mungkin yang lebih condongnya ke sifat merusak. Mereka kan hanya diberikan sifat amarah gitu kan. Nah, manusia dibalik sifat amarahnya, ketika manusia mampu beriman, mampu senantiasa bertasbih memuliakan Allah, itu luar biasa loh tuh. Harus perang dulu gitu kan. Harus perang dulu melawan hawa nafsu kita gitu kan. Untuk bisa beriman tuh gitu kan. Berarti manusia itu makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Sempurna. Kita memiliki nafsu, kita memiliki akal juga. Maka di situ letak nabtalihi, Allah akan menguji manusia itu. Sampai di mana letak keimanannya terhadap Allah di balik nafsu yang Allah berikan terhadap manusia itu. Nah, jadi gini Kang, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan menciptakan manusia buat bersenang-senang nih, bener kan? Ya. Nah, menikmati semua fasilitas yang Allah berikan. Menikmatinya gitu kan. Nah, di samping itu, nah jadi gini Kang, saya pernah melihat di Quran surat Ad-Dariyat kalau nggak salah itu. Nah, itu seperti apa gitu? Ya, bahwa kalau kita menyikapi Quran surat Ad-Dariyat itu kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah, itu benar-benar. Ya, di dalam Quran surat Ad-Dariyat ya Tum ya. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu kan. Iya, benar. Bahwa tidak semata Allah ciptakan manusia itu untuk ibadah ya. Gitu kan. Jadi tidak bisa dipungkiri ya Tum ya, bahwa jauh sebelum turunnya ayat tersebut, yang tadi dulu kan mungkin ya. Iya, benar. Uskun Adam wa zaujuka, masuklah engkau bersama istrimu ke dalam surga kan ya. Kan itu dulu kan ya. Iya, benar. Bahwa sebenarnya sebelum adanya perintah ibadah terhadap manusia, bahwa ayat yang tadi kan lebih dulu. Pada saat Nabi Adam di Allah tempatkan di surga itu, Nabi Adam disuruh sholat enggak? Tidak sih. Tidak ya. Tidak ada perintah ibadah di sana kan. Iya, bahkan ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi juga ada perintah sholat enggak? Ada perintah puasa enggak? Tidak ada. Tidak ada. Oh, berarti itu kan sebetulnya
Kalau saya tangkap ya dari obrolan Akang ini, dari awal Nabi Adam itu sebetulnya belum ada perintah. Belum ada perintah. Tapi baru ada ujian. Nabtalihi tadi. Baru ada ujian. Jadi perintahnya belum ada, ujiannya udah ada gitu ya. Tapi belum ada perintah. Belum ada, misalkan Nabi Adam harus sholat. Iya. Tidak ada kan? Gitu kan. Kalau kita menyikapi ya dari riwayat-riwayat tadi, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan terhadap manusia dan jin untuk beribadah? Kenapa malaikat enggak? Nah, benar. Gitu kan? Iya, benar. Nah, itu sebenarnya masih ada benang merahnya ya, masih nyambung dengan ayat dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 30 tadi itu. Yang mana di balik penciptaan manusia tadi Allah menyelipkan atau memasukkan ke dalam setiap diri manusia itu sifat-sifat yang tadi. Amarah, lawama, dan mutmainah. Yang mana sifat-sifat tadi itu akan, sifat amarah akan menggiring orang untuk saling menumpahkan darah, gitu kan. Sifat lawama akan menggiring manusia untuk senantiasa berbuat kerusakan. Iya, benar. Karena hubudunya gitu kan, dia tidak melihat dulur, tidak melihat batur gitu kan bahasanya. Kadang-kadang teman sendiri pun yang dekat bisa gitu deh. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beribadah terhadap manusia dan jin, yang mana mereka itu memiliki sifat-sifat yang dapat merusak. Gitu kan. Kenapa malaikat tidak diperintahkan untuk ibadah? Malaikat tidak akan merusak. Malaikat tidak punya sifat untuk merusak. Karena malaikat tidak punya nafsu. Itu kan. Berarti ini Kang, jadi buat pondasi mungkin ya. Jadi makna ibadah teh coba antum perhatikan ya, dari berbagai bentuk ibadah yang kita kerjakan. Misalkan sholat, apa fungsi sholat? Kata Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Bagaimana Allah memerintahkan kita untuk berpuasa supaya kita bisa melatih kesabaran kita, melatih emosional kita. Jadi ini Kang ya, menarik ya. Jadi sebelum sebelum ada pembatas itu, saya membayangkan hal-hal yang wah gimana gitu dunia ini bakal hancurnya gitu. Soalnya sudah ada pembatas pun gitu ya. Kita sudah melakukan gitu kan. Benar. Iya, makanya terkadang ini jadi apa gitu ya, jadi harus jadi perhatian juga ya mungkin ya. Bahkan mungkin untuk diri saya pribadi itu jadi bahan untuk muhasabah diri ya. Jangan-jangan sholat yang saya lakukan tuh itu udah bener enggak gitu kan. Iya benar. Mungkin syahadat yang saya ucapkan itu memang sudah betul-betul dari hati saya belum gitu. Atau hanya cuma sekedar lip service aja gitu kan. Hanya sekedar pemanis ucapan aja gitu kan. Benar. Tanpa kita sadari makna dari syahadat itu tadi. Tanpa kita sadari makna atau fungsi dari sholat kita tadi. Terkadang kan tidak jarang kita sholat hanya sebatas menunaikan kewajiban, udah beres. Tanpa kita tahu makna ya dari sholat atau ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Bahkan kalau antum tafakuri secara filosofi aja dari sholat, wah itu kita sudah tidak tertarik untuk berbuat dosa tuh. Gitu, selintas aja itu filosofi itu. Contoh gini. Ini secara filosofi ya, bukan secara dalil ya. Kita sholat berdiri, tegak, tapi kepala kita tundukkan ke bawah. Secara filosofi otak kita itu ada di atas. Benar.
sifat manusiawi orang akan selalu tinggi loh tuh. Orang ingin jadi yang paling kuat, gitu kan? Itu sifat manusiawi loh tuh. Orang ingin dirinya menjadi yang paling kaya, contohnya berkuasa, dan lainnya mungkin ya. Tapi di dalam sholat kan kita disyariatkan merunduk, melihat ke tempat sujud, gitu kan? Kita melihat ke bawah. Jadi kita jangan selalu melihat ke atas, gitu kan? Kalau karena secara hakikatnya dunia itu bagaikan air laut, semakin diminum akan semakin haus, gitu. Maka di dalam sholat kita disuruh merunduk ke bawah, gitu kan? Contoh. Terus tangan kita disimpan di ulu hati sebenarnya, kan di ulu hati. Artinya dalam berbagai hal kita kembalikan kepada hati loh tuh. Terkadang ketika misalkan kita melakukan suatu perbuatan, kita tidak memikirkan orang lain itu akan senang nggak, gitu kan? Orang lain itu nyaman nggak, gitu kan? Makanya sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita coba nih rasakan dulu sama diri kita sendiri. Ini teh enak gak kalau diginiin teh? Gitu kan? Itu sebuah filosofi. Atau filosofi lain, ketika kita berbuat suatu kesalahan, hati itu tidak akan berbohong loh tuh. Walaupun orang lain tidak akan tahu, walaupun kita mencoba menutupi kesalahan dengan diri sendiri, hati mah tetap akan mengakui bahwa perkara yang kita lakukan itu salah. Ngobrol sama Akang ini hati jadi apa ya? jadi ciut gitu kan. Kalau kita memikirkan dari urutan-urutan yang Akang ceritakan itu. Dari mulai menyikapi kata masalah itu sendiri, terus solusinya, terus kita kenapa harus diuji, terus dari ibadah pun gitu ya. Jadi wah, buat teman-teman nih kalau nggak nonton mungkin sangat-sangat disayangkan sekali ya. Soalnya isi dari kandungan tersebut ini daging semua gitu. Nah jadi gini Kang, mungkin dari obrolan-obrolan kita tadi ada beberapa pertanyaan mungkin buat saya gitu ya. Dari filosofi tentang ibadah itu. Nah kita kan sebagai manusia itu kan tidak luput dari kesalahan. Dan sering juga kan mengikuti hawa nafsu kita. Menurut Akang, cara menyingkapinya seperti apa sih? Dari awal tadi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 35 aja itu sudah menjadikan sebuah miniatur yang sangat jelas ya sebenarnya. Sebagai kaifiat sifat manusia itu seperti itu. Makanya jangan aneh ketika misalkan kita Allah larang berbuat salah kok kita berbuat salah, justru itulah sempurnanya manusia itu tuh seperti itu. Jadi sempurnanya manusia itu karena ketidaksempurnaannya. Jadi kalau misalkan ada orang yang menganggap dirinya sempurna, berarti tidak sempurna dia. Pusing nggak? Sama. Jadi poin yang pertama itu sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin ya. Dan yang kedua, sempurna itu milik Demian. Jadi jangan aneh ketika kita berbuat salah, tapi kan tadi Allah sudah berikan solusi. Ketika Nabi Adam justru melaksanakan apa yang Allah larang, terus terjadi masalah, Allah berikan solusi, yaitu dengan kalimat tobat. Jadi kita tuh sebetulnya tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah, tidak ada. Semua orang pernah berbuat salah, tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat salah segeralah bertobat. Jadi dengan kata lain, kalau dalam bahasa Jermannya itu tidak ada kata kagok berontok kepalang belang, gitu kan? Ya jadi tidak ada kata terlanjur gitu kan? Ya. Tidak ada kata terlanjur selama hayat masih dikandung badan,
Gak apa-apa, kameramen mau ketawa aja. Gitu kan, jangan ditahan-tahan gitu ya. Jadi kan selama hayat masih di kandung badan kan pintu tobat masih terbuka gitu kan. Terus selama kita care terhadap petunjuk Allah, senantiasa mengikuti apa yang menjadi petunjuk Allah, Quran dan Sunnah, maka itulah solusi dari segala masalah kita. Maka kata Allah juga, kita itu tidak akan merasa kan takut, kita tidak akan merasakan bersedih gitu kan, selama kita senantiasa ada di dalam koridor petunjuk-petunjuk yang diberikan Allah terhadap kita. Masya Allah. Gitu. Nah jadi gini Kang, dari obrolan kita, dari obrolan saya dengan Akang ini kan ada poin-poinnya tuh, dari kata masalah dan lain sebagainya sampai dengan ujian ya, sampai dengan yang terakhir itu ibadah. Nah kesimpulannya dari semua itu buat penonton. Kesimpulan dari pembahasan kali ini ya, dalam tema cara menyelesaikan masalah gitu kan. Jadi sebetulnya secara hakikat Allah itu tidak menciptakan masalah. Allah itu tidak menurunkan masalah. Justru Allah memfasilitasi semua kebutuhan kita itu untuk kita nikmati ya. Nah, makanya jadi setiap masalah itu sebetulnya mah kita yang membuat. Kita, karena kita dolim, karena kita berbuat perkara yang tidak Allah suka. Nah, talihi, karena kita keluar dari ujian Allah gitu kan. Karena ya dikat-katanya. Karena sebetulnya seperti yang saya katakan di video sebelumnya ya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita dapatkan itu merupakan resonansi dari apa yang kita kerjakan. Jadi maknanya setiap masalah yang datang terhadap kita itu merupakan buah dari apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita berbuat baik, maka tidak akan ada masalah jelek. Mungkin masalah baik gitu kan. Masalah baik. Tapi kalau kita berbuat salah gitu kan, maka pastilah masalah itu akan selalu ada gitu kan. Terus dan solusi untuk masalah-masalah yang kita alami selama kita kembali terhadap Quran dan Sunnah, selama kita kembali kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji Allah loh, maka kita tidak akan merasakan kesedihan dan tidak akan merasakan ketakutan gitu kan. Jadi semua solusinya sebetulnya sudah Allah siapkan juga, sudah Allah fasilitasi juga bersama solusi masalahnya juga. Dan setiap apa yang Allah perintahkan, apa itu berupa perintah ibadah dan sebagainya, justru itu Allah berikan untuk pelerai kita supaya kita tidak menimbulkan masalah gitu. Gitu mungkin intinya, Pak. Nah Kang, kata-kata terakhir nih sebelum kita closing. Nah, mungkin kata-kata terakhir dari saya dengan kita kembali ke Quran Sunnah ya, dengan kita mengikuti petunjuk dari Allah, insya Allah itu akan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, buat semuanya, alhamdulillah ya, puji syukur. Saya nggak bisa berkata-kata sebetulnya Kang ini. Jadi pembahasan ini wah luar biasa gitu menyikapinya. Nah, buat teman-teman semuanya, video ini mungkin dicukupkan sekian ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang apapun itu di seputaran
masalah atau mau tanya jawab, bisa sharing-sharing di kolom komentar ya, tulis aja di bawah. Nah, buat teman-teman semuanya, mohon dukungannya dengan cara tekan like, komen, dan subscribe. Saya Iedati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.